إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah azakumullah, beberapa hari lagi kita akan masuk di satu malam yang tidak ada malam sebaik malam itu sepanjang tahun. Malam bukan siang. Kalau siang yang terbaik adalah di awal-awal Dzulhijjah. Ini malam. Apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di malam-malam seperti itu? Beliau membuat kemah di masjid. Untuk apa? Agar beliau tidak didatangi oleh para sahabat. Sebab kalau tanpa kemah, tentu para sahabat akan mengerumuni beliau, bertanya tentang ini, tentang itu, dan seterusnya, sebagaimana keadaan beliau hampir setiap hari. Ngapain? Tentu beliau bertadabbur, tafakkur. Dan kita contoh apa yang dilakukan oleh beliau. Kita tafakkur, kita berfikir. Jadi malam-malam itu tidak dihabiskan untuk ceramah, taklid, tapi tafakkur. Betapa banyak dosa yang sudah kita lakukan, betapa sedikitnya kewajiban yang telah kita lakukan, betapa yang selama ini kita kejar-kejar adalah bangkai kambing. Kita ingat dulu waktu masih TK misalnya, sambil tersenyum geli. Waktu dulu kita masih TK, kita marah, teriak, emosi, sumpah serapah keluar dari mulut kita waktu kita masih TK. Gara-gara apa? Rebutan mainan, rebutan boneka. Apa yang kita tertawakan hari ini akan kita ulang kelak ketika berada di hadapan Allah. Ketika kita dibangkitkan, kita mentertawakan, merendahkan. Saat apa? Saat kita berebutan proyek 10 miliar, 100 miliar, bahkan triliunan, sampai melotot, sampai mencaci maki, kalau perlu bohong, kalau perlu sikut sana, sikut sini, kalau perlu suap. Kita akan tertawakan hari itu. Betapa lucunya kita, betapa bodohnya kita, betapa akal kita nggak dipakai. Cuman bangkai kambing, sampah yang nilainya triliunan itu kita perebutkan dengan cacian, makian, hujatan, tipuan, suap sana, suap sini. Itu akan terjadi. Sebelum itu terjadi, jangan sampai gara-gara rebutan istilahnya seperti boneka mainan tadi, lalu kita tega berbuat dosa, lalu kita terjerumus ke dalam neraka, waliyadzubillah. Apa yang akan kita dapati di kehidupan yang khalidina fiha abadan, kekal selama-lamanya, ditentukan hari ini. Yang mungkin setahun lagi, sebulan lagi, mungkin seminggu lagi, ya. Beberapa pekan yang lalu masih ada saudara kita yang di sini, sekarang sudah di alam barzakh. Itu bukan satu dua. Apa ini bukan pelajaran bagi kita? Betapa apa yang kita kejar-kejar selama ini nol, nggak ada artinya.
ketika kita sudah terbujurkan. Dan ini tidak mengenal umur. Apakah Nabi menasihati supaya zuhud khusus orang-orang tua? Tidak. Ibnu Umar waktu mau perang Badar, mau ikut, dilarang oleh Nabi karena belum 15 tahun. Perang Uhud baru ikut. Nah, ketika Nabi menasihati ini, Ibnu Umar belasan tahun, belum sampai 20 tahun. Apa? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Jadilah engkau di dunia ini seolah-olah engkau orang asing atau penyeberang jalan. Bagaimana sifat orang asing penyeberang jalan? Tentu tidak menghabiskan untuk bersenang-senang. Kenapa? Karena kita akan pulang. Kita harus memperbanyak bekal karena kita mau pulang. Yang lama itu kan di rumah, bukan di Jogja, bukan di Makassar, bukan di Surabaya. Itu sementara. Kita akan pulang. Bagaimana sikap bagi para musafir? Tentu secukupnya, karena kita akan pulang. Disinilah jangan sampai kita terpedaya. Kenapa? Karena iblis terus menipu kita, tidak pernah berhenti. Iblis dan syaitan sudah berjanji di hadapan Allah akan menjerumuskan kita, akan menipu kita. Apa kata Allah? Itu kebalikan dari iblis. Kalau Allah mengatakan dunia ini bangkai kambing, iblis akan mengatakan betapa indahnya dunia, betapa perlunya dunia. Dan banyak dari kita tidak mengikuti ucapan Nabi, tapi mengikuti ucapan iblis. Kita nasihati anak-anak kita, cucu-cucu kita, bagaimana kalau kalian nggak sekolah? Bagaimana kalau kalian nggak pintar? Apa mau jadi orang miskin? Apa mau jadi guru ngaji? Kalian dibesar-besarkan dunia. Sebagaimana orang-orang kufar membesarkan dunia. Para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam diikuti oleh para sahabat tabi'in mengecilkan dunia sebagaimana Allah mengecilkan dunia. Kata Allah, seandainya dunia itu ada harganya di mata Allah, seandainya dunia itu ada harganya walaupun sayap nyamuk, maka aku tidak berikan seteguk air kepada orang kafir. Seandainya dunia itu ada harganya di hadapan Allah. Kenapa orang kafir dibeli bukan cuma seteguk, dua teguk, entah berapa miliar, berapa triliun dolar Allah berikan kepada orang kafir hari ini? Karena tidak ada harganya. Tidak ada harganya, ya biarin saja. Yang ada harganya, yang kenikmatan ma'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga siapapun, belum pernah terbayangkan di hati siapapun, maka Allah berikan khusus kepada hamba-hambanya yang beriman, yang taat. Yang kafir tidak. Setetes air mereka tidak dapat. Kenapa? Karena kebaikan akhirat harganya luar biasa. Maka setetes air Allah tidak berikan kepada orang-orang kufar. Sebaliknya kaum muslimin yang taat kepada Allah, apa yang mereka inginkan. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Seluruh kemuskilan pertanyaan tentang surga terjawab oleh ayat ini. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apapun yang kalian inginkan pasti terlaksana. Jika tidak terlaksana berarti tidak ingin. Jika tidak terlaksana berarti tidak ingin. Apakah seseorang yang masuk surga dia melihat anaknya, ayahnya, ibunya di neraka, dia ingin mereka pindah ke surga? Tidak ingin. Kalau ingin pasti kejadian. Kalau dia ingin tapi tidak kejadian, batal ayat ini. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apapun yang kalian inginkan pasti terlaksana. Maka ketika seorang anak masuk surga, dia tahu ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya semuanya kafir semua, dia cuman satu-satunya masuk Islam, melihat semuanya di neraka. Inginkah dia supaya mereka masuk surga? Tidak ingin. Tidak ingin. Yang ada malah nyukuri. Kasih sayang, kecintaan yang bukan karena Allah dicabut.
dicabut. Sekarang belum dicabut. Jangankan kita, Rasulullah SAW beliau menangis ketika pertama kali mendengarkan khabar dari Jibril, ayah ibu beliau di neraka. Menangis beliau waktu itu. Nanti ketika di akhirat sudah tidak ada tangisan lagi di surga. Di surga tidak ada air mata. Maka Nabi Nuh tidak ingin anaknya Kan'an masuk surga. Nabi Ibrahim tidak ingin bapaknya Azar masuk surga. Nabi Lot, Nabi Nuh tidak ingin istrinya masuk surga. Kenapa? Dicabut kasih sayang itu. Sebaliknya baru ketemu. Mungkin ketemu yang kedua kalinya di surga. Di dunia baru ketemu sekali. Di majelis ilmu misalnya, habis itu berpisah, nggak ketemu lagi. Begitu ketemu, luar biasa. Allah berikan kasih sayang yang luar biasa. Wa naza'na min ghillin. Allah cabut rasa iri, rasa dengki. Jangankan saling membenci, iri tidak ada. Sementara di dunia ini nggak ada yang tidak iri. Selagi masih ada jasad, masih ada hasad. Nanti akan dicabut. Setelah mereka mendapati satu pohon, dan di pohon itu mengeluarkan air, mereka minum air itu, maka tidak ada rasa iri terhadap saudara mereka. Ini kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang belum pernah ada di muka bumi. Mana ada, bahkan sampai ustaz, kiai, ulama. Adakah ulama dengan ulama iri? Banyak, banyak, dan gak masalah selagi disimpan di hati. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, seandainya kenikmatan surga dengan kenikmatan dunia itu sama persis, bedanya cuma kekal. Bedanya cuma kekal. Seandainya ya. Jelas di sini tidak kekal. Dan betapa sudah kita alami. Bisnis sedang nanjak-nanjaknya, karir sedang tinggi-tingginya, nama sedang dieluk-elukan, tiba-tiba terkena kanker. Tiba-tiba harus selalu cuci darah. Tiba-tiba kecelakaan, hilang ingatan. Tiba-tiba, ini bukan satu dua saudara kita seperti itu. Maka antum jangan sombong. Mentang-mentang karir sedang tinggi, bisnis sedang luar biasa, badan sehat, makan bergizi, olahraga, istirahat teratur, antum merasa aman. Jangan. Allah bisa bikin kita semua tiba-tiba cacat, tiba-tiba buta, tiba-tiba kebakaran, hancur bisnis kita. Ini bukan satu dua, tidak boleh kita merasa aman. Itulah sekarang ini kita sedang hidup di negeri yang sangat tidak aman. Banyak sekali tiba-tiba. Di sana tidak ada. Di sana tidak ada. Ketika antum sudah bahagia di dalam surga, nggak ada kanker, nggak ada penyakit gula, nggak ada tiba-tiba, nggak ada ini, nggak ada itu. Yang ada terus nikmat, nyaman, sukses. Bahkan sesuatu yang sangat manusiawi, bosan, tidak ada. Capek, lelah, tidak ada. Apalagi kesel, kecewa, marah, tidak ada. Yang ada adalah selamat, nikmat, lezat. Bagaimana iming-iming Allah seperti ini, lalu kita tidak bergeming, kita tidak pingin, gara-gara kita silau dengan dunia yang menipu ini. Bodoh sebodoh-bodohnya, zoluman jahula, kata Allah. Zalim, bodoh. Kalau kita terus mengejar dunia dan rugi serugi-ruginya. Innal insana lafi khusr, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Maka siapapun yang tidak beriman, seluruh orang kafir, Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu dan seterusnya, rugi serugi-rugi. Wa amilus shalihat, tentunya dengan diteruskan dengan beramal saleh. Walaupun antum beriman tapi tidak beramal saleh, azan berkumandang masih asik melayani pembeli, masih asik rapat proyek miliaran triliunan, tidak beramal saleh.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.